Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Haji Hilmi, anggota DPR RI sekaligus anggota Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Ainur Rafiq Thoyib, Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Kiai Haji Nur Fakih, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Bapak Makmum MAG, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Hajar Idris, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga MUI Gresik. Yang kami hormati Haja Nur Saidah, anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga MUI Kabupaten Gresik sekaligus sebagai moderator. Yang kami hormati pula jajaran pimpinan MUI Kabupaten Gresik, Ketua MUI Kecamatan Kabupaten se-Kabupaten Gresik, serta calon kader keluarga bahagia MUI Kecamatan se-Kabupaten Gresik. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, baik iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara sosialisasi dan reses anggota DPR RI Komisi 6 bersama ulama untuk memperkuat Gresik sebagai kawasan industri yang selaras dengan nilai lokal, serta pengukuhan kader keluarga bahagia MUI Kabupaten Gresik di Aula MUI Kabupaten Gresik. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Perkenankan kami akan memandu jalannya acara pada hari ini. Namun sebelum kami bacakan susunan acara, izinkan kami untuk berpantun. Mohon nanti pantunnya dijawab dengan cakep. Petiklah mangga dengan galah, makan salad tercampur acar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung dengan lancar. Jalan ke pasar lewat rumah sortir, orangnya sibuk makan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Hadirin yang kami muliakan, untuk efisiensi waktu kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama kita buka dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan selamat datang, dan dilanjutkan dengan sosialisasi 4 pilar oleh anggota DPR RI, dan insya Allah nanti sementara ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan pengumuman kader keluarga bahagia MUI. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama. Nah, selanjutnya memasuki acara inti pada kegiatan kita hari ini, yaitu sosialisasi 4 pilar MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, bersama Haji Hilmi, anggota MPR RI untuk Dapil Jawa Timur.
Kabupaten Gresik dan Lamongan, yang akan dipandu oleh beliau Hajah Nur Saidah. Beliau adalah anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga MUI Kabupaten Gresik. Kepada beliau berdua kami persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Yai Rafiq, kemudian ada Pak Sekretaris, Bapak Makmum, selaku penyelenggara acara pagi hari ini, seluruh jajaran pengurus MUI, dan yang paling kami banggakan ada Bapak Haji Hilmi, seluruh pimpinan jajaran Komisi Pemberdayaan Perempuan. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semuanya bisa hadir, insya Allah yang hadir semuanya dalam kondisi sehat. TKI samping memiliki semuanya kelihatan cerah, ceria dan bahagia. Saya juga menyampaikan selamat Hari Ibu kepada panjenengan semuanya. Semoga benar-benar menjadi ibu yang betul-betul mulia dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu. Saya di sini tidak berbicara sebagai anggota DPRD karena saya tidak dibayar nomor narsum oleh DPRD. Jadi saya di sini hanya moderator saja. Saya sampaikan bahwa saya ini sebetulnya menjembatani terkait dengan pertemuan sahabat lama ini. Beliaunya Pak E menyampaikan, aku salam nona Pak Haji Hilmi gitu. Pada saat kemarin kita membahas anggaran yang diajukan oleh MUI ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena anggaran kita di tahun-tahun ke depan ini bukan dunia gelap mutan ya, cuma untuk sementara memang semuanya dalam arahan aparat penegak hukum. Anggaran kita menjadi tipis itu, tapi tidak kehilangan akal karena saya menghubungkan antara keinginan beliaunya Pak Ketum untuk bertemu dengan Pak Hilmi, maka saya yang memfasilitasi acara pagi hari ini. Dan hari ini beliau kami undang, mungkin ada sebagian yang belum mengenal Pak Haji Hilmi. Beliau DPR RI, anggota DPR RI 3 periode. Wonten saya dari kenal? Sampun deh. Dia pembawaannya lucu Bapak Ibu, lucu. Terus juga gayanya gaya apa ya, selimut gitu lah. Ini kan beliaunya, sukanya sandalan jepit. Bahkan kalau rapat kadang sering tak sembunyikan sandalnya itu, membelai kadang-kadang juga pakai casual yang santai, sport banget. Beliau orangnya low profile gitu. Tapi kalau didekati, digandeng, semua bantuan akan keluar Bapak Ibu. Hari ini kita coba pepet beliaunya untuk menyampaikan apa-apa saja yang ada di dalam program-program pemerintah pusat. Selain beliau punya kebijakan dalam hal legislasi, membuat peraturan yang ada di seluruh Indonesia, dia juga punya program-program yang bisa dibawa ke dapilnya. Dapilnya beliau ya Gresik ya Lamongan. Maka kalau bisa sepakat kita semuanya di sini Gresik, jangan sampai kalah dengan Lamongan Pak Haji. Ya, karena dia tempat tinggalnya di Gresik. Dan kita sebetulnya berbangga di Gresik itu DPR RI-nya banyak. Ada Ibu Nila ya, ada Pak Jidan, kemudian ada Pak Labib, itu semuanya dari Gresik. Mungkin lain kali mereka semuanya bisa dihadirkan Pak Ketum. Jadi kita ambil programnya ya untuk kebesaran organisasi MUI. Nah, hari ini kita acaranya itu merangkap dua sebetulnya materinya Pak Haji Hilmi ini. Materinya pertama adalah sosialisasi MPR RI tentang 4 pilar. Kalau dengan semuanya ini bergelut di bidang dunia pendidikan, saya rasa tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Maka nanti mungkin poin-poin yang disampaikan oleh Pak Haji Hilmi yang penting-penting aja. Tapi perlu kita ingat bahwasannya Indonesia itu, Bapak Ibu, di dalam survei tingkat dunia, niku menempati urutan kelima sebagai negara yang rakyatnya niku agak sih kurang bisa dipercaya. Niki rilis dunia, ya. Masyarakatnya ini kurang bisa dipercaya, bukan karena kesuwen oleh pelin-pelan atau mungkin kesuwen karena permainan-permainan birokrasi, sehingga munculnya 4 pilar itu turut serta mencakup bagaimana kita mengantisipasi itu agar kita tidak menjadi ranking yang paling menolak, paling tidak menurun gitu ya. Jadi kita itu dalam fungsi perbaikan masyarakat terhadap 4 pilar ini, Pancasila, Bhinneka,
NKRI ya, dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam era gadget sekarang ini menurun semuanya sejak adanya perkembangan IT yang luar biasa, yang kemudian diiringi dengan hari ini kita semuanya tidak lagi banyak berminat melihat televisi, tetapi lebih melihat pada dunia gadget masing-masing gitu ya. Dan yang kedua adalah materi tentang reses. Ya, reses itu beliau tentu mungkin banyak program. Selama ini beliau sudah masuk Pak, sosialisasi seperti ini masuk di seluruh lembaga pendidikan. Ma'arif juga pernah, ya, kampus-kampus juga pernah. Terus kemudian kalau hari ini di MUI kenapa enggak gitu, ya? Kenapa enggak? Beliau juga sekaligus sebagai Dewan Pertimbangan. Gitu. Jadi kita berikan aplaus untuk beliau. Apa saja yang beliau sampaikan dan sekaligus nanti akan ada tanya jawab. Ya, boleh panjenengan menyampaikan segala sesuatu mumpung ketemu dengan beliaunya. Dan hari ini kita perlu berterima kasih karena yang memilih tanggal itu beliaunya Pak, tanggal 22 pas tanggal Hari Ibu. Jadi beliau yang milih tanggal ya. Jadi waktu sepenuhnya saya sampaikan kepada Pak Timi, monggo Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yai Agrofe, ini dari tahun 2014 kita berjalan bareng. Waktu saya nyalek pertama, jadi dia dampingi kalau ke Lamongan ke apa sama dia. Alhamdulillah jadi. Jadi yang saya hormati para alim ulama, ibu-ibu, undangan dalam hal sosialisasi 4 pilar tadi sudah diterangin oleh Bu Nur. Jadi saya di pokok reses saja. Jadi tugas anggota DPR itu sebetulnya utamanya itu 3: legislasi, penganggaran, dan pengawasannya. Jadi saya sebagai anggota DPR RI Dapil 10 Gresik Lamongan, tugas utama saya adalah memperjuangkan anggaran APBN itu bagaimana bisa sampai ke Gresik dan Lamongan khususnya. Karena apa? Karena saya ini dipilih itu adalah dari Kabupaten Gresik dan Lamongan. Nama saya ini nggak ada di Tuban, Bojonegoro nggak ada. Jadi mana tugas saya sebagai anggota DPR memperjuangkan secara nasional untuk APBN, di mana saya bertugas sebagai anggota Dapil 10 Gresik Lamongan untuk memperjuangkan hak-hak dari rakyat yang memilih saya. Jadi kemarin selama 2 tahun atau 3 tahun petani tambak itu tidak mendapatkan pupuk. Saya selalu getol, kenapa saya memperjuangkan bagaimana petani tambak ini bisa mendapatkan pupuk lagi, karena yang milih saya ini kebanyakan orang petambak yang di Lamongan dan Gresik. Utama saya memperjuangkan itu. Seperti bagaimana di Kali Lamong yang sering kena banjir. Tugas saya adalah memperjuangkan bagaimana anggaran Kali Lamong ini bisa turun supaya masyarakat Cerme, Benjeng, Waluk Panggang dan sekitarnya itu tidak kena banjir lagi gitu Pak. Jadi anggaran kemarin sudah turun 1,7 triliun di Pemprov Jati. Tetapi kan kendalanya dulu Kali Lamong itu saya tanya peteknya itu dulu 12 meter kali itu Pak. Tapi sekarang itu 3 disertifikatkan orang, 3 disertifikatkan orang, jadi hilang 6 meter. Nah, pemiliknya itu bukan orang desa sekitar, tapi dari Surabaya, dari mana gitu. Nah inilah kesalahan-kesalahan yang harus kita cari, bagaimana Kali Lamong itu bisa kembali ke 12 meter lagi ya gitu.
Jadi di Dapil 10 ini ada 6 anggota DPR RI. Ada saya, Pak Hilmi, Pak Zazilul Fawaid, Pak Jidan, Pak Labib, Bu Nila, dan Pak Nasrul Fala. Jadi sebetulnya 6 orang ini adalah pejuang-pejuang dari masyarakat Gresik dan Lamongan. Sebetulnya tugas utamanya dia itu adalah bagaimana APBN itu bisa turun ke Gresik. Karena apa? Anggaran APBD itu adalah turunan dari APBN. Setelah nyampe di kabupaten adalah tugas dari Bu Nur Saidah untuk menganggarkan anggaran-anggaran ini untuk kepentingan masyarakat Gresik dan Lamongan, yang nanti anggaran setelah digedok oleh DPRD maka bupati lah yang melaksanakan. Jadi fungsi anggota DPRD sama DPR RI itu sama. Legislasi kalau di dunia itu mungkin perda-perda bener ya. Kalau di saya itu undang-undang, tingkatnya lebih tinggi untuk secara nasional, tapi kalau tugas dari Bu Nur ini adalah di kabupaten. Dan mungkin ke depan di 2019 kayaknya mau ke DPRD tingkat 1. Jadi Jawa Timur. Jadi nanti mungkin bisa bergandengan dengan saya, bisa memperjuangkan anggaran yang lebih besar lagi untuk masyarakat Gresik khususnya dan anggota UMUI pada umumnya gitu. Jadi sekarang saya ini ditugaskan oleh fraksi ada di Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, BUMN, PMN adalah permodalan madani. Nanti mungkin di Februari saya tadi udah telepon sama Dirut PMN, nanti ibu-ibu bisa ketemu kita lagi sama Dirut PMN supaya nanti apa, keberadaan wanitamu ini untuk mendapatkan penyaluran anggaran dari PMN itu kan anggarannya dari APBN yang tiap tahun dianggarkan sekitar 2 triliun untuk pengembangan pemberdayaan ibu-ibu di desa-desa yang sekarang istilahnya mekar, program mekar itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa sebagai mitra dari PMN lewat saya, karena yang menentukan anggaran PMN itu ada di Komisi 6. Jadi nanti di Gresik ini anggotanya sekitar 46.000 anggota PMN ini. Kalau nanti ditambah dengan ibu-ibu bahagia permodalan madani yang berhubungan dengan kredit masyarakat kecil yang tanpa jaminan. Jadi di komisi saya itu BUMN itu ada sekitar 150 BUMN, termasuk petrokimia Gresik, semen dulu yang ada di Gresik ini, termasuk Freeport. Jadi nanti ke depan kita selalu mengumpulkan, berkoordinasi dengan bekerjasama dengan BUMN yang ada di Gresik. Nanti insya Allah biaya-biaya makan, minum nanti ada yang menanggung. Jadi nanti di bulan Februari kita akan ketemu dengan permodalan madani PMN, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh.
Jadi apa yang ada program di Mitra Komisi 6 ini sebetulnya bisa kita manfaatkan. Kita kemarin kan menyanggupi untuk MUI mobil siaga, tapi mobil siaga kan tidak boleh, harus ambulan. Nah, tapi ambulan itu juga ada syaratnya. Apakah di MUI ini ada seperti klinik? Ya, kalau klinik boleh. Kemarin kita desa Sukomulyo itu ada klinik desanya, jadi dia bisa mendapatkan mobil ambulan. Sebenarnya kemarin saya kepengennya saya mobil siaga di MUI ini karena apa? Bisa dimanfaatkan oleh pengurus MUI itu untuk mendatangi masa-masa yang ada di desa. Tapi nanti kita usahakan. Jadi nanti ke depan kita akan selalu berkomunikasi, bersilaturahmi. Mungkin kata Yai Rofiq tadi tiap 5 bulan, mungkin bisa setahun 3 kali untuk bertemu, bermusyawarah bagaimana apa yang bisa saya bawa untuk kepentingan masyarakat Gresik ini. Jadi kalau bikin MBG juga bisa. Sebetulnya kan MBG itu sangat menguntungkan. Jadi kalau MUI punya MBG 1 itu pemasukan 1 bulan itu rata-rata bersih udah 180 juta bersih. Nanti anggarannya tanahnya juga nggak besar, mungkin nanti yayasan di MUI ini ada, bisa kita mintakan alokasi untuk pembuatan MBG. Walaupun terlambat, kita ini harus masalah apa? Ini pasti program jangka panjang. Jadi MBG ini sebetulnya bukan program-program yang baru dari negara-negara lain. Seperti di Jepang, Thailand, di Amerika, di Singapura, di Malaysia itu udah berjalan puluhan tahun dan ini terus menerus. Seperti kemarin saya lihat itu yang udah bagus itu sekolah NO yang ada di Trate. Jadi dia sendiri tuh untuk mencukupi kebutuhan di sekolahnya dia itu udah 3.000 siswa. Apalagi MUI misalnya pondok pesantren Yai Bufin kan belum bikin, bisa diajak kerjasama, kita nyariin anggarannya, nanti bagi hasilnya kayak apa kan gitu ya. Misalnya dari pondok selatan apa, pondok kalau muridnya 6.000 berarti kan kita 6.000 porsi tiap hari. Berarti kalau 6 kali 6 kan 36 ya, 6 kali 6 berarti kan udah luar biasa. Sehari bisa 3.600.000 penghasilan dari MBG. Dan itu uangnya ditransfer dulu dari MBG. Barang belum dikirim ke siswa, barang belum dimasak, uangnya udah dikirim dulu, dimodali dulu. Jadi ini pekerjaan yang sangat bagus, apalagi kita ini di organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan umat Islam yang hidup. Jadi kalau bisa misalnya di Menganti 1, di Driorjo 1, di Manyar 1, mumpung belum kedahuluan orang-orang
masih banyak kesempatan nanti kita nyurati ke MBG atas nama Yayasan MUI Gresik kan gitu. Kita nggak banyak-banyak lah yang basis masyarakatnya besar di Manyar, Menganti, mungkin Cerming atau Duduk dan Gresik. Ini yang belum ada itu di Mengaling. Mengaling kan termasuk kecamatan bunga yang penduduknya agak padat. Jadi nanti milik bersama aja. Nanti anggarannya mungkin kita carikan di bank-bank himbara. Jadi saya nanti dengan Bu Nur akan mencari program-program dari pemerintah yang juga berkontribusi untuk MUI. Jadi kalau organisasi itu tidak ada anggaran ya, jalannya itu pelan-pelan. Kalau punya anggaran, ya sukses kan gitu. Jadi nanti saya akan berkonsentrasi sama Bu Nur Saidah untuk mencarikan program-program apa ya buat MUI ke depan ini. Jadi saya berterima kasih atas dukungan mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ini. Kemarin ada yang ngobrol saya ucapkan terima kasih. Saya dulu kampanye sama Yai Rofi ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu milih anggota DPR itu harus dipilih dan dipilih. Jangan sampai setelah dipilih terus lupa. Jadi kalau ibu-ibu dikasih uang 50 atau 100 diterima aja. Tapi yang dipilih itu ya kalau saya alhamdulillah kan gitu. Jadi nanti dipilih. Jadi supaya apa? Selama 5 tahun itu ingat terus gitu loh. Jadi ini kan banyak setelah jadi dia itu memperkaya diri sendiri mungkin ya nggak tahu. Tetapi kan tidak memikirkan rakyat yang dipilih. Kalau saya kan selalu berkonsentrasi bagaimana kontribusi saya kepada masyarakat Gresik dan Lamongan. Kayak Bu Nur, itu kan khususnya yang diperjuangkan adalah Kecamatan Duduk dan Cerming khususnya. Tapi pada intinya kan seluruh masyarakat Gresik. Jadi ke depan mudah-mudahan nanti anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa ada yang profesional. Kalau nanti kita ini memilih anggota dewan secara sembarangan, setelah jadi itu saya lihat, ini kan saya bukan jelek-jelekin ya, saya lihat itu setelah jadi itu untuk kontribusi kepada pemilih itu tidak secara sungguh-sungguh lah memperjuangkan ini. Jadi saya dulu udah mengumpulin kayak misalnya di DPR RI itu kan banyak anggota DPR RI yang dari Nahdlatul Ulama. Itu mau saya kumpulin dari PKB, dari Gerindra, dari Golkar, dari PDIP, banyak itu. Itu kalau kita bisa berkontribusi untuk organisasi, itu sebetulnya sangat besar. Karena apa? Karena yang membahas anggaran untuk kepentingan masyarakat,
khususnya organisasi kan ada di DPR RI. Oh ini untuk organisasi keagamaan ini tuh ya seperti yang ada di DPRD lah. Katanya anggaran di MUI dikurangi. Nah sekarang ini Bu Nur, itu banyak Pak Prabowo ini akan menjalankan bantuan presiden. Nah apa kira-kira di MUI Gresik ini yang perlu dibantu untuk mencarikan anggaran dari bantuan presiden? Itu paling besar kira-kira 200 miliar paling besar untuk Banpres itu. Nah ini apa? Pak Prabowo sekarang anggarannya itu banyak dikhususkan kepada masyarakat langsung. Jadi melalui Banpres yang diketuai oleh Menseknek yang juga sebagai Kader Gerindra Pak Prasetyo Hadi. Jadi nanti insya Allah nanti saya sama Yai Rofiq, Gubernur dan pengurus MUI yang ada di Gresik, apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat Gresik itu. Jadi itu tambahan dari saya. Mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mungkin nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Kimi kalau menyampaikan tugas padat dan jelas ya, memang kata-katanya singkat tapi jelas itu. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya sekaligus tanya jawab. Kalau memang itu ranahnya di pusat, maka beliaunya yang menjawab. Kalau ranahnya di kabupaten, mungkin saya bisa bantu jawab. Salah satunya, sebentar, salah satunya termasuk MBG. Nah, MBG ini katanya punya hajat ini sih bisa menjawab ini orang-orang tertentu. Insya Allah saya bisa menjawabnya. Oke, monggo saya persilakan. Alhamdulillah Pak Haji antusias sekali. Nggih, sebentar Pak Yai tak urut yang di depan saya yang di meeting pertama Pak Yai Saiful Kirom. Kemudian nanti ada ibunya, kemudian Pak Yai Hisal nggih. Nggih, nanti kepanggil Pak nggih. Nggih. Nggih, tiga dulu. Monggo Pak Haji Saiful Kirom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan hormat Ketua Umum MUI Pak Hilmi. Di luar banyak bantuan yang sudah panjenengan sampaikan, ada satu permintaan kami. Mohon maaf ya, Rofiq barangkali ini mewakili teman-teman MUI. Yang disampaikan oleh Pak Hilmi itu nek milih DPR itu ada sampai milih sing lali. Nah, satu ini yang barangkali bisa saya usulkan terkait dengan MBG. Kesulitan kami MBG itu bukan masalah penyelenggaraan secara teknis, tapi kesulitan kami itu dua, Pak. Yang pertama duit, yang kedua itu titik koordinat. Nah, saya mohon dua ini bantuan Pak ini bisa ikut menyelesaikannya. Kalau tadi disampaikan nanti akan kami bantu untuk disalurkan di Bank Himbara. Saya berharap, mohon maaf, tidak seperti itu Pak ini. Kami berharap kami tahu jadi. Kami tahu jadi itu artinya, oke lah, yang penting uang kami terima. Perkara nyaur ayo ditata sing enak begitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau di PJNU itu seperti itu, nanti yang bayari bulan pertama, bulan ketiga itu Pak Bupati. Karena untuk bulan pertama, kedua, ketiga itu kami belum punya duit untuk nyaur bank, karena kami masih dalam proses pembangunan gedung MBG. Ini yang saya maksud, ini mohon bisa ikut dibantu. Oke lah, nanti bulan pertama, kedua tak salurane dhewe. Nanti selanjutnya nanti kami bisa nyaur melalui angsuran pembayaran dari
kalau itu bisa dilayani Pak Hilmi ini tak coblos mana Pak. Yang kedua Pak Hilmi ini terkait dengan titik, karena kami pengalamannya cari titik itu luar biasa, lebih gampang cari jarum di lubang sumur gitu daripada cari titik yang bikin. Saya tidak paham bagaimana Pak Hilmi itu nanti bisa mengupayakan itu, karena mohon maaf titik-titik itu umumnya sudah dikuasai oleh teman-teman begitu saya karena itu jadi, oleh karena itu kalau kita dapat dua ini kita selesaikan Pak, duit ya modal sama yang kedua itu titik, insya Allah ini MUI tidak sulit itu melaksanakan program MBG untuk urusan tanah, urusan gedung macam-macam itu bisa kita upayakan, itu enteng. Saya kira itu Pak Hilmi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Saiful Tirom, nanti masalah titik nanti bisa berhubungan dengan Bu Siri. Nanti Bu Siri ada tenaga di saya. Jadi nanti kita upayakan apakah di situ itu ada yang udah berdekatan belum. Jadi nanti yayasannya apa, nanti kasihin ke Bu Siri, koordinatnya di mana. Nah, nanti masalah utang nanti kita usahakan mungkin bisa kayak begitu sama bank itu. Jadi nanti masalah titik nanti kita usahakan asal yang mau diberi manfaat dari MBG itu ada. Jadi kan ada pondok kayak punya Gus Ali itu kan nggak mau. Masalah apa? Wali muridnya udah bayar bulanan gitu. Sebenarnya kan harusnya dapat, tapi dia mungkin takut apa ya? Takut uang itu wali murid udah bayar, tapi kok dia dapat lagi dari pemerintah kan gitu. Ketakutannya Gus Ali yang di Pondok Sidarjo itu, saya tanya itu, terus kenapa ya itu nggak dilupakan buah aja tiap harinya dari sumber proteinnya, gizinya itu dari buah. Tapi ini kan ada orang itu kan punya keyakinan sendiri-sendiri, takut makan uang yang sudah dibayar oleh wali murid, pemerintah masih ngasih lagi. Tapi mungkin kita kan harus, misalnya di Pondok Yai Bukin itu kan muridnya banyak. Nah, mungkin bayar murah, tapi itu kan mungkin akan tersendiri kan. Kita ini kan harus punya pembicaraan bahwa ini bukan uang MBG, tapi kalau uang yang dikasih bayar dari wali murid adalah tidak dikasihkan itu. Mungkin kan ada yang takut makan duit-duit yang itu, mungkin itu gitu. Jadi nanti Bu Nur aja sama Bu Siri Pak, nanti titik koordinatnya bisa kita mintakan lewat fraksi. Karena kita ini memang agak telat. Jadi orang apa yang toko apa warung kampung itu punya 10 titik ada di Gresik. Jadi kan bukan penyebaran lagi, jadi kan dimilikin satu orang bisa sampai 10 titik. Ini penyebaran untuk pemerataan pekerjaan kan jadi dimiliki oleh kelompok-kelompok.
Ya ini ya nanti kita sampai ke fraksi supaya pemerataan untuk organisasi keagamaan itu juga bisa dan mendapatkannya. Nggih, Pak, saya kira itu kan yayasan ini sampun wonten nggih. Oh, oke, selesai. Ini kadusnya terlihat memang beliau sedang punya banyak modal nih. Enggak tadi? Iya, punya modal. Oh, jadi niat gede utangi, tapi niat sudah punya modal sebenarnya. Masa Pak Kiai ekonomi kalah kali ada insting bisnisnya tinggi Pak Kiai. MUI harusnya memang punya. Jadi kalau yayasan satu yayasan bisa 10 dapur. Ya, kalau memang kesulitannya itu karena titik itu biasanya terlalu banyak yayasan tidak maksimal. Satu yayasan satu dapur itu tidak maksimal. Kalau bisa cepat titiknya bergabung dengan yayasan yang itu satu yayasan sudah 10 dapur, jadi enak gitu maksudnya. Okay? Tapi itu yang dimaksudkan kita harus punya nyali tinggi, Pak. Nyali tinggi. Nanti kan ada Pak Haji Hilmi yang nanti menyampaikan. Tapi itu belum tentu jaminan. Karena biasanya titik-titik itu sudah ditentukan ada di sana, cuma tinggal menunggu progresnya aja. Bahkan di tempat saya itu berdempetan 100 meter kanan, 100 meter kiri. 3 dapur berdempetan. Yang sekarang kondisinya seperti itu, Pak. Karena menunggu pemodal masuk itu susah banget gitu. Sekali satu dapur itu nilainya di atas 2, Pak. Monggo yang jenengan punya modal, silakan menghubungi kami. Satu dapur insya Allah 2 lebih modalnya. Gini. Oh, mantan nih Pak ini. Sama Pak. Kesulitan kami itu modal sama titik. Kalau titik kan insya Allah sudah dijamin lah. Karena saya tahu Gerindra akan 2 titik akeh. Gitu. Tapi kesulitan kami yang kedua itu modal. Maksud saya paling tidak itu Pak Juni ya. Dipermudah. Iya. Jadi maksud saya kalau misalnya harus hutang, nggak apa-apa hutang. Iya, siapa? Karena hutang itu nanti kan bisa kita bayar lewat bayar dari LBG. Cuma yang penting modal awal kan kita nggak punya. Iya. Nah itu bisa lewat bank atau nanti nyaurnya yang 3 bulan itu dengan tanggung kurungan ada Pak Hilmi itu maksud saya. Tuh. Oke, terima kasih. Dia Pak disuruh nanggung hutangnya Pak Haji Kira ini ya. Gini Pak, Tidak bukan itu kalau kita nyaur itu rata-rata 6 juta kali 3 itu hanya 18 juta. Itu nek loro saya kan jutaan Bu. Selesai. Itu kalau penghimbara itu berada di dalam misalnya beliaunya. Betul. Sama. Ya. Iya sama ya. Ada caranya di hold Pak. Di hold nanti tidak dikasihkan panjenengan semuanya. Tidak dikasihkan jenengan semuanya. Ketika dapat pinjaman dari penghimbara di hold 3 bulan, panjenengan 3 bulan gak usah mikir kalau ada utangan Pak Hilmi. Gitu. Maksudnya kan itu solusi maksudnya. Betul. Kalau mau saya itu kan di hold 3 bulan yang mau di tangan. Ya, betul. Mungkin yang diukur tapi boleh kok ini. Tidak apa-apa, tapi perlu diapresiasi semangatnya Pak ya. Itu namanya ikhtiar dan berjuang Pak. Saya akui jenengan Pak sejak dulu kan berjuang. Sejak dulu kapan? Ya. Pak, saya mengirim-ngirimnya DPRD Pak tahun 2009 bareng saya. Jadi bukan penghimbara titik. Insya Allah nanti koordinasi mawon nanti saya berikan nomornya Mas Imam Busiri ini sama saya kalau. Kemudian yang lain-lain, monggo Ibu ya di sebelah sana tadi, monggo saya persilakan. Ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo tak berdiri saja. Mohon izin Bapak Kiai dan para penyanyi. Kalau tadi Pak Yai sudah berdiskusi dari sisi pengusaha ya. Kalau sekarang saya dari sisi penerima
perlu adanya controlling mengenai apa yang diberikan kepada penerima manfaat. Pengalaman kami juga menangani permakanan disabilitas. Itu setiap hari kita dikontrol dari Kemensos mengenai menu apa saja yang harus diberikan dan mana yang kalau memang belum sesuai dengan aturan maka ada teguran tertentu. Nah, ini MBG ini saya sebagai penerima manfaat karena wali murid tahu juga apa yang diterima anak-anak saya dan juga sebagai guru bisa melihat itu perlu adanya kontrol juga, meskipun di dapur-dapur itu sudah ada ahli gizinya, tapi ada ahli gizinya juga harus tester semacam itu. Tapi saya lihat pemenuhan terhadap gizi seimbang yang ada itu seringkali terlupakan. Jadi perlu adanya kontrol dari atas mengenai apa yang diberikan kepada penerima manfaat itu. Yang pertama. Yang kedua, saya tadi mendengarkan bahwasanya ada program permodalan mekar yang bertriliun-triliun itu. Ya, ini perlu saya sampaikan, Pak. Ternyata mekar yang ada di desa itu tidak membahagiakan keluarga, tapi banyak yang merusak keluarga. Kami sebagai pengurus Kopuan ataupun sebagai pengurus dari organisasi keagamaan sangat miris dengan adanya mekar ini. Ya, kalau kemudian nanti ini kader keluarga bahagia ini disinergikan dengan mekar, kita yakin tidak mau, Pak, karena kita memahami itu di kampung-kampung itu. Ya, mekar yang tujuannya adalah memberikan modal itu bukan untuk modal, Pak, tapi mereka pinjam untuk makan, untuk itu akhirnya mereka tidak bisa membayar karena tidak punya usaha. Dari lubang tutup lubang dan lubang tutup lubang, akhirnya keluarganya berantakan. Itu tidak satu atau dua, tapi mayoritas. Jadi mohon dengan sangat ya, kalau memang pemerintah punya program untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya, perlu adanya kontrol gitu loh. Jadi di desa saya itu lebih dari 3 yang keluarganya hancur gara-gara mekar itu. Ya, gitu. Terima kasih. Hal ini Bu Sofia Balinde, Saya Sofia. Saya dijawab Pak Haji. Jadi saya kemarin lihat MBK yang lumayan bagus di Gresik itu, ada punyain Bayangkara yang di daerah GKB, desa desa bukan ya Sawilanon. Masanya lurahnya ini agak nggak komitmen dulu, minta ambulan katanya udah kita kasih mobil siaga dulu. Desa Yosawilangon punyain Bayangkara itu menunya tiap hari ganti, Bu. Sama punyain NO Trate itu bagus. Saya kemarin lihat 2 itu, tapi yang di Bunga belum lihat. Saya akan lihat. Itu kan ada di Sembayang sama mana ya? Saya akan lihat itu. Apakah menunya sesuai atau dia itu menu acak-acakan gitu loh. Cuma dikasih tempe atau apa gitu. Pentol kan gitu kan. Kan itu udah ada syaratnya. Kalau ikan itu 40 gram. Ikan 40 gram. Ikannya aja loh itu ya. Misalnya daging ya 40 gram. Ayam juga begitu. Jadi tiap porsi itu udah ada syarat-syaratnya. Tapi kalau nanti dia cuma ngasih pentol apa ya, itu
itu menghindari kalau MBG itu tidak sesuai dengan juknis dari SPPG, itu tidak sesuai dengan juknis dari Badan Gizi Nasional. Jadi nanti itu bisa diberhentikan. Jadi saya berharap kontrol dari penerima manfaat kayak Bu Sofia ini penting. Bisa melaporin ke Bu Nur, nanti kita laporin ke Satgas. Nah, memang kalau PMN itu tidak berguna ya kita datangin aja, biar dirutnya nanti memberi sosialisasi apakah banyak keluarga yang seperti penerima manfaat PMN ini kok jadi berantakan gitu, karena tidak ada pembinaan terhadap penerima pinjaman. Jadi dulu kita udah mau coba sama Muslimat Manyar, itu sebetulnya kita ini udah ada minyak kita sama gula dari SGN sama Bulog. Jadi kalau nanti ibu-ibu mau bekerja sama Bulog, nanti pas sosialisasi di bulan Februari, nanti Bulog saya datangin sekalian ke sini. Jadi nanti misalnya dapat pinjaman untuk membeli barang-barang dari Bulog untuk kita jual belikan kepada masyarakat. Dan saya berharap nanti kalau dapat harga murah itu kita jangan sampai mematikan toko kelontong-kelontong yang ada di desa-desa itu. Jadi kita memasok barang-barang itu ke toko kelontong-kelontong setempat. Jadi nanti saya bisa bekerja sama dengan Bulog, dengan ID Food, karena yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyalurkan barang-barang PSO itu nanti adalah BUMN pangan. Jadi nanti di Februari, mungkin di akhir bulan, kita akan mengundang PMN sama Bulog sama ID Food dan BTPN. Jadi nanti kita bikin suatu perkumpulan untuk memasok, dan kita juga udah punya mobil keliling untuk barang-barang itu. Jadi Bu Sofia, kita perlu masukan-masukan. Kalau memang MBG itu tidak sesuai dengan juknisnya, kita laporin ke ketua MBG. Ketua MBG juga termasuk lumayan dekat dengan saya. Oke, Bu, saya kok tertarik ya bercerai gara-gara mekar gitu ya. Masa nggak percaya saya? Kok gak kata selingkuh itu bojone? Ya. Ini perlu diklarifikasi. Mekar itu program dari pemerintah untuk memberikan kredit ringan, ya. Tapi bila penerima manfaatnya tidak mengerti tujuannya, maka dipakai untuk gaya hidup itu, bener nggak? Kadang enak kadang kayak kadang gaya hidup yang tidak seimbang. Kepengen ayu, baju baru,
perhiasan tapi duit oleh utang, sehingga konsumtif tetapi dia tidak memberikan outcome keluar. Nah itu yang perlu bicara sebenarnya. Saya rasa nggak semua begitu ya, Bu ya. Tapi itu saya kasustik kayaknya. Baik, kemudian saya untuk EBG saya pernah sidak, Bapak Ibu. Saya pernah sidak di dapur yang viral. Karena kayak Pak Haji Kini, saya dan juga Ketua Satgas Kabupaten Gresik itu Pak Dr. Alif, Satgas MBG, itu bertanggung jawab penuh terhadap pengawalan program MBG karena itu program Presiden Pak Prabowo, Presiden kami. Kemungkinannya itu dapur-dapur yang sudah berdiri itu niatnya memang mengembalikan modal, tetapi juga begitu amat maksudnya ya. 10.000 untuk siswa SD ke atas, 8.000 untuk siswa PAUD TK. Itu standarnya. Maka ibu bila menilai, bandingkan antara nilai makanan itu dengan uang 10.000, nggak sampai. bandingkan dengan uang 8.000. Nggak sampai. Ya, jadi kalau membandingkan dengan menu yang ada di mall jelas nggak ngatasi. Ya, jadi 10.000 sama 8.000 ini juga kaget Pak Haji Saiful Hiram dalam berusaha berbisnis nanti juga begitu menjadi pelajaran. Karena yang ada di masyarakat itu mindsetnya mereka satu porsi, satu oprek, satu food tray itu nilainya 15.000. Itu yang keliru Pak. Saya mau meluruskan jumlahnya 10.000 sama 8.000 saja. Itu koreksi kita bersama supaya ada standar dalam melakukan penilaian ini tidak ngawur. Jadi kalau tinggi standar memenuhi kok ini ya itu memang sudah standar dengan apa 10.000 dan 8.000. Satgas FBG Kabupaten Gresik adalah Bapak Mahfud, Bapak Keterali, Bapak MG, dan ada linknya, bisa dilaporkan ke sana atau bisa dilaporkan ke kami juga bisa. Baik, ada lagi Pak Isa monggo. Terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya yang pertama untuk Abah Filmi juga nanti mungkin berkaitan dengan Bu Haja Nur Saidah, berkaitan dengan pemotongan transfer yang tadi kan disampaikan sekilas tadi apa nanti jadi jual beli atau bagaimana tadi. Saya browsing ternyata Gresik ini di tahun 2026 ini akan dipotong hampir 539 miliar dana APBD-nya. Tadi disampaikan bahwa DPR-nya ada itu DPR itu hampir ada 6. Kami mohon ya bagaimana ke depan baiknya sehingga kondisi ini aman, sehingga program-program pembangunan di Gresik itu bisa berjalan lancar. Jadi sehingga ini jelas keduanya. Pertanyaan kedua, perlu diketahui untuk Abah Filmi, MUI Gresik ini luar biasa. Mengapa? Ada pembentukan kader penggerak di tingkat desa, ada 3 tiap desa perwakilan. Otomatis kami sebagai ketua MUI tingkat kecamatan ini agak berpikir operasionalnya nanti dari mana? Operasional dari mana? Jadi, Pak, nek jenengan bisa mengusahakan operasional dari bagaimana dari BUMN atau bagaimana caranya kami di tingkat kecamatan ini bisa, karena kita sudah punya perdesa perwakilan jenengan insya Allah tambah aman.
jamin tambah aman kan gitu, karena setiap desa ada perwakilannya kan, se-Kabupaten Gresik kan gitu. Jadi terus pundi itu yang lebih tahu insya Allah Abang ini. Dan yang terakhir kaitannya dengan pupuk Bang, mohon maaf ini pesanan dari teman-teman jeritan masyarakat daerah selatan ini agak sulit Bang. Kemudian bagian tambak ini banyak belum dapat Bang. Ini kupon mohon yang bisa saya sampaikan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rizal. Jadi pupuk ini sebetulnya nggak susah. Di zaman Pak Prabowo ini kita ngasih hampir 100% kebutuhan pupuk. Padahal kebutuhan pupuk di Indonesia itu saya lihat rata-rata setahun itu 8,1 juta. Sama Pak Prabowo dikasih 9,5 juta seluruh Indonesia. Tapi memang ada aturan Pak, ERDKK itu. Kalau Bapak masyarakat petani itu tidak ada tercantum di ERDKK, maka tidak bisa mendapatkan pupuk. Sebenarnya barangnya ada ini. Serapan di Gresik ini tahun ini cuma 88% dari alokasi yang ada. Dan mulai 2026 petani tambak mendapatkan pupuk subsidi urea sama SP36. Jadi nanti kalau di Palembang yang ada tambak itu dapat pupuknya double. Tanam ikan dapat, tanam padi juga dapat. Kalau padi nanti dapatnya urea sama Ponska. Nah, masalah transfer anggaran ke daerah. Kenapa kemarin sampai dipotong hampir 30%, Pak? Karena dilihat dari angka penyerapan di akhir-akhir bulan November rata-rata itu Pemda itu membelanjakan anggaran yang sisa itu tidak sesuai dengan penggunaannya. Misalnya beli percetakan digede-gedein, jadi tidak sesuai dengan peruntukan. Makanya Pak Prabowo bukannya memotong, diamankan dulu lah. Kalau Pemda itu memang membutuhkan, dia pasti bikin surat pengajuan untuk penambahan alokasi itu. Jadi itu dilihat selama ini kebocoran pembangunan di Indonesia itu kira-kira ya, ini bukan di Gresik ya, takutnya di kabupaten-kabupaten yang lain itu kebocoran itu kira-kira 30%. Nah, kalau 30% anggaran APBN-nya itu 3.000 triliun, kan 900 triliun yang hilang. Makanya sekarang ada program bantuan presiden, Banpres, yang proposal tertinggi nilainya 200 miliar sampai terkecil gitu. Jadi nanti kalau Pemda itu memerlukan, itu bisa lewat gubernur saya ini untuk tambahan anggaran APBD-nya itu lewat bantuan presiden. Saya sekarang ada program rumah nelayan. Itu kan nilainya 22M di tiap apa itu
daerah itu tiap titik, bukan tiap daerah, tiap titik. Misalnya di Gresik, ada di Lumpur, ada di Sedayu, ada di Ujung Pangkal, itu bisa ngajuin. Jadi Pak Prabowo ini kepengen anggaran itu langsung ke masyarakat, termasuk perumahan rakyat ini. Jadi di desa-desa pun berhak mengajukan pembangunan rumah yang tidak layak. Itu. Jadi masalah pokok itu yang susah tidak tercantum di ERDKK. Pokoknya ada. Ini Gresik ini tidak terserap sampai 80, terserapnya cuma 88%, Pak. Jadi masih ada sisa 17%. Nah 17% ini kalau besok di tahun 2026 itu akan dikurangi. Karena kebutuhan Gresik adalah 88%. Tapi nanti kalau memang di 3 bulan itu memang memerlukan, ya harus mengajukan ERDKK yang baru. Yang dimaksudkan yang dimaksudkan Pak Haji Kimi tentang Banpres itu sebetulnya langsung ke masyarakat, juga tetap melalui Pemda. Terkait pertanyaannya Hisal, bagaimana keuangan kita itu pendapatan transfer dana perimbangan dari pusat dikurangi, karena memang salah satunya adalah untuk membiayai program Astacita Pak Prabowo. Ada Koperasi Desa Merah Putih, ada MBG, ada sekolah rakyat yang rencananya 200 miliar di. Jadi itu pokok-pokoknya itu disampaikan langsung kepada belanja masyarakat. Nah kemarin memang di awal 539, namun terakhir ternyata hanya sekitar 390 miliar saja. Jadi ini saya juga sekaligus memberikan himbauan kepada Bapak Ibu semuanya yang rata-rata ini mungkin lembaga penerima bantuan hibah-hibah. Saya harus menyampaikan ini di forum-forum formal karena Bapak Bupati juga sudah memanggil semua kepala desa di forum Hotel Aspen kemarin terkait dengan himbauan KPK untuk tidak lagi mengajukan bantuan hibah. Bisa dipahami karena hibah kita di Gresik ini hampir di angka 258 miliar dari belanja sebesar 480 miliar, jadi separuhnya itu hibah. Nah itu yang menjadi sorotan KPK. Bagi yang sudah menerima, tolong berhati-hati dan siapkan lokasinya, pengekspejiannya, pelaporannya. Bila suatu saat ada responden yang ditugaskan oleh APH untuk mengecek apakah hibah itu betul adanya di lapangan. Nonton ya Pak ya? Siap ya? Oke? Bantu kami pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa hibah di Gresik itu tidak abal-abal dan tidak fiktif. Dugaan KPK itu menyatakan hibahnya besar ini diduga bantuan politik yang sifatnya fiktif. Itu yang tidak mungkin, ya. Nah, makanya itu bantu Bapak Ibu untuk menyiapkan. Jadi khusus untuk Banpres Pak Prabowo yang saat ini sudah terbukti itu beliau sudah mengirimkan dan sudah turun di Gresik. Pak Haji ini saya sampaikan bantuan becak 100 bantuan becak listrik sudah turun Pak di Gresik Pak. Saat ini sudah berada di Gresik dan siap didistribusikan ke tiap kecamatan nanti. Lewat itu pengajuan awal Pak. Nanti lain berikutnya jawabannya UI, itu gambarnya. Takut? Itu Pak. Tunggal balik. Tunggal balik. Oh, waktu sampun habis. Satu lagi kan saya. Mau ngomong. Terima kasih. Sebetulnya tadi saya sudah ngajak soal
dioper-oper ke yang lain. Maaf, terima kasih waktu yang disediakan kepada kami. Saya dari MUI Kecamatan Sedayu Pak Dewi. Nampak-nampaknya pembahasan pertemuan ini yang paling mendominasi adalah MPG kayaknya, karena memang menggiurkan sekali. Tadi kata Pak Firmi, per bulan rata-rata kurang lebih 180 juta, sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa kebetulan kami adalah pengurus sebuah lembaga pendidikan yang kurang lebih siswanya sekitar 1.500. Tapi untuk MPG ini sudah ada yang menangani, ada penyedia. Nah, keinginan kami ini kalau kita memisahkan atau mendirikan diri kan nggak mungkin, karena sudah ada penyedia yang sudah bekerja sama dengan kami. Yang kami tanyakan, apa dibenarkan kalau kita bernego kepada penyedia itu untuk memberikan kontribusi kepada yayasan? Apa itu dibenarkan? Yang kedua, apa ya, tapi nggak enak dengan media. Apa mungkin kita ini mendirikan mandiri, ya, bikin mandiri di yayasan kami? Yang kedua, karena sebetulnya pada waktu rapat tentang MPG ini, kebetulan pengurus di lembaga kami itu ada yang bendaharanya itu adalah ketua KPRI Kecamatan Sedayu yang siap memberikan pinjaman berapapun jumlahnya. Cuma pengurus ketika itu masih pesimis apakah MPG itu bisa berjalan sampai berlangsung lama atau khawatir di tengah-tengah jalan kemudian berhenti, sehingga kemudian nggak melanjutkan. Jadi kami sudah berkeinginan tuh setelah mendengar bahwasanya MPG ini jangkanya sampai seterusnya barangkali gitu ya. Ini emang kalau kita punya siswa yang sekian banyak itu kemudian diambil oleh orang lain. Jadi itu pertanyaan kami, nego itu dibenarkan atau kita bisa mandiri. Kemudian yang berikutnya, saya sangat tertarik dengan kepengurusan MUI yang sekarang ini dicanangkan ada Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Umat. Kira-kira program apa saja yang bisa kita lakukan di tingkat kecamatan ini agar kita bisa ikut berkontribusi, bisa memberdayakan atau meningkatkan perekonomian umat di tingkat desa. Ini mungkin bukan gambarannya. Kemudian yang terakhir, bahwa dalam kepengurusan MUI Kecamatan Sedayu di sana ada anggota dewan, Pak, yaitu Pak Sobri. Haji Sobri, beliau sejak kemarin dan untuk kedepannya juga akan siap untuk ikut berkontribusi atau berkhidmat di MUI Kecamatan Sedayu. Kira-kira untuk bisa mengoptimalkan kontribusinya beliau ini kepada MUI, kira-kira gambaran yang bisa lakukan untuk MUI Sedayu dengan beliau ini seperti apa? Jadi saya masih meraba-raba dan masih belum punya gambaran sama sekali. Kalau kami mau berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yai. Untuk yang pertanyaan pertama dijawab Pak Jirmi, yang kedua dijawab Pak Ketua MUI. Monggo. Jadi pertanyaan yang diperbolehkan itu kayak yang di mana tuh NO Trate itu kan berkontribusi kepada yayasan yang punya kan bukan yayasan pendidikan itu, tapi dia berkontribusi itu nggak tahu 1.000 atau berapa per itu per porsi. Katanya ada yang tergantung apa itu perjanjiannya, itu bisa
Jadi untuk berkontribusi kepada yayasan pendidikan diperbolehkan yayasan untuk bernegosiasi gitu daripada mendirikan sendiri gitu. Terima kasih. Mengenai kepengurusan di MUI Kabupaten Gresik, ya macam-macam. Ya ada yang dari PKB, P3, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Monggo. MUI Gresik tidak mempersoalkan. Soal nanti itu sampai beritugas apa itu sampai yang dipaham. Itu saja, jadi nggak usah dikerunding siapapun yang ada di kepengurusan itu, umpamanya dari anggota dewan. Saya berkata, karena bagaimanapun juga anggota dewan itu nanti di antaranya adalah yang mengetok palu tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Salah satu contoh umpamanya keberadaan kantor MUI Kabupaten Gresik. Ini juga setelah mendapat tok palu dari seluruh anggota dewan yang ada. Makanya di aula ini silahkan kegiatan dari partai PKB, P3, Gerindra, Golkar, PDIP, monggo. Karena beliau-beliau itu yang mengetok palu, apalagi bengkak juga boleh kan ini. Nah, jadi kalau sudah di MUI nggak usah ada pemikiran kalau saya ini orang Golkar maka yang harus mendominasi adalah Golkar. Makanya ketua umumnya ini Golkar, saya ini memang nggak boleh. Silahkan untuk dimanfaatkan aula ini. Yang kedua, saya kira bagi saya hal-hal yang terkait dengan masalah bantuan presiden syukur-syukur nanti kalau bisa saya mohon Pak Haji mengusulkan ke pusat bantuan yang berupa mobil umpamanya untuk MUI seluruh Indonesia kalian mobil khusus untuk Gresik. Artinya apa? Artinya nanti bantuan itu seluruhnya adalah untuk apa yang menjadi kebutuhan MUI secara bersama, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Jadi semuanya itu endingnya itu manfaatnya itu bersama. Dan ini harapan saya Pak Hilmi untuk petani gambak ini segera pupuk ini direalisir, dipercepat karena ini hanya beberapa bulan itu sudah mewabah, mungkin wabah sudah bukan rahasia lagi bahwa tahun 2006 Pak Prabowo ini akan mempermudah urusan pupuk untuk petani gambak. Sudah tidak seperti tahun-tahun kemarin lagi. Jadi 2006 harus dibuktikan begitu. Tidak hanya ngomong-ngomong saja karena ini. Jadi ini suara kan jadi ngomong-ngomong ini sudah ya. Alhamdulillah. Jadi nanti soal Bapres nanti dikemas yang lain dulu ya belum, tidak belum. Tapi nanti umpamanya nanti Pak Hilmi itu punya kiat mobil ya, bisa juga nanti mobil itu nanti seminggu yang pertama saya katakan di Balubanga, minggu kedua harga masyarakat yang butuh, umpamanya ada masalah. Karena apa? Loh, begini, karena kemungkinan juga karena MUI kan sudah punya mobil dua. Yang satu karena dapat juara umum itu dari tingkat provinsi terbaik oleh hadiah mobil Grand Max itu sama sepeda motor sama laptop kan gitu. Sehingga alhamdulillah hampir 19 MUI se-Indonesia bagi
studi banding ke Gresik itu, jadi rujukan MUI hampir se-Indonesia itu yang kemarin dari Banjarmasin Kabupaten Martapura itu dan begitu. Nah syukur-syukur dijauhilah Pak Prabowo kiai monggo itu atau apa kan ini guyon. Dan nanti MBS nanti Gus Faida ya ini nanti apa nanti itu saya serahkan untuk MUI ini pikiran saya tak gaduh cukup saya serahkan pada yang saya pikiran saja ini saya kira itu cukup dan kemudian dalam musik ibadah Ramadan begitu Jeremy 1 tahun 3 kali gak apa-apa. Nggih, syukur-syukur nanti MUI ada kerjasama dengan dapur-dapur MBG Pak. Akan kita berkonsultasi. Mungkin mau nyuplai ikan, mau nyuplai telur atau ayam, gitu sakit, nggih. Nanti kita bantu. Pokoknya benar. Nonton nggih, sampai kita bisa apa ya? Jadi demikian acara hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi pendengar semua. Tetapi dalam hal ini kita tidak hanya menyampaikan secara teori atau penyampaian hanya verbalnya saja. Kita tunggu realisasinya. Pak Haji Kimi, beliau ini menunggu janji-janji panjenengan. Kalau bisa nanti diusulkan CSR dari BUMN, mitra beliaunya. Mitra beliaunya BUMN itu. Iya, hari ini beliau berada di Komisi 6 dan juga di Badan Anggaran. Jadi beliau ini termasuk naik pangkat. Kalau orang-orang tertentu yang hanya bisa masuk Badan Anggaran itu. Buat untuk sementara bisa saya akhiri dan kurang lebihnya sebagai moderator saya mohon maaf bila ada kekurangan kehilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini juga masih berkaitan dengan kader keluarga bahagia. Kenapa? Tadi pokok bahasanya lebih banyak ke MBG dan bantuan-bantuan. Insya Allah 2 poin itu menjadi sumber bagi keluarga bahagia apabila dalam pelaksanaan penyalurannya dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dan juga moderator yang telah memberikan sesi yang interaktif dan penuh wawasan. Semoga bisa bermanfaat bagi hadirin semua. Tepuk tangannya mana?